Katanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan fas-sholatu bila khusyu'in wa khuduri qalbin kal jasadi bila ruhin. Beliau mengatakan, katanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa solat seseorang, solat seorang tanpa khusyuk dan tanpa hadirnya hati seperti jasad yang nggak ada ruhnya. Dan kalau jasad nggak ada ruhnya apa jemaah? Mayat, bangkai. Kenapa jasadnya ada nggak ada ruhnya? Itu seperti bangkai. Solatnya seorang tanpa adanya khusyuk, hadirnya hati, ya, maka seperti jasad tanpa adanya ruh, seperti bangkai. Masa kita persembahkan kepada Allah itu bangkai? Orang saja yang baik ke kita misalnya, ya, sering dikasih makanan, sering diberikan apa? Ya, manfaat, dimuliakan, ngasih apa? Ngasih bungkusan, ya, kotak makanan, tapi dibuka ternyata bangkai ayam. Bukan ayam goreng, ya sama nih, tapi ini ya bangkai, ini bukan apa? Bukan ayam goreng enak, ini enggak, bangkai. Kira-kira marah enggak orangnya? Wah, marah, ini sembarangan ini ngasih bangkai. Ya. Maka demikian juga di dalam ibadah. Bentuk tawakal kita di dalam ibadah, ya, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhir pun demikian. Mengambil sebab, kemudian semangat. Ada semangat, ya, bukan sekedarnya. Apa makna semangat? Makna semangat di sini ada usaha. Benar-benar ada usaha, bukan cuma sekedarnya, ada semangat berusaha. Tentang kisahnya Maryam. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisahnya Maryam. Di mana ketika dalam keadaan hamil, ya, yang nanti keluarnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika itu tidak ada apa? Tidak ada makanan sama sekali. Dalam keadaan berat. Dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian apa? Allah memberikan rezeki. Di mana Maryam ini bersandar di bawah pohon kurma, ya, bersandar di bawah pohon kurma. Kemudian, ya, walaupun sudah ada di atasnya Allah ngasih, ya, pohon kurma, tetapi tinggi dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil tua lagi, dalam keadaan berat. Maka Allah perintahkan apa? Ya, apakah Allah langsung kurma turun jatuh mengenai Maryam? Kan enggak. Tapi Allah perintahkan untuk ada usaha menggetarkan apa? Ya, menggetarkan pohon kurma. Untuk dia apa? Untuk dipukul. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bahwa kita sudah tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab yang diperbolehkan, yang disyariatkan, dan di situ ada usaha. Kalau seandainya itu hanya tawakal, sudah membuka, tetapi tidak ada usaha, itu tadi seperti Maryam cuman diem. Tetapi Allah perintahkan pukul, sekali dua kali pukulan gugur buah kurmanya. Buah kurmanya enggak diem, ya. Tidak diem. Kemudian yang ketiganya di dalam mempraktekkan tawakal dengan menjadikan Allah satu-satunya di dalam memberikan manfaat dan juga menolak mudarat. Kita bertawakal kepada Allah, meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibaratkan seperti orang yang sakit. Rasul memerintahkan kita tawakal. Bagaimana tawakalnya? Rasul mengatakan, tadawau wala tatadawau bil haram. Berobatlah kalian ketika sakit, tetapi ingat, serius cari pengobatannya. Jangan dari yang haram. Ini kan ada bentuk apa? Bentuk tawakal.
Kemudian ketika sudah di tempat yang benar, obat yang benar, ingat bahwa yang menyembuhkan bukan obatnya, tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus obat itu sebagai bentuk saya tawakal, bentuk saya usaha, bentuk saya serius untuk mendatangi kesembuhan. Sebagaimana tadi Maryam bersandar, tetapi Allah tidak langsung turunkan buah kurma, ada usaha. Ya, ada usaha. Sebagaimana juga obat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang sakit kasih obat sembuh, belum tentu. Obatnya sama, sakitnya sama, tapi hasilnya beda. Banyak, dokternya juga sama, tapi belum tentu sembuh. Kenapa? Karena bahwa untuk kita yakini yang menyembuhkan kita itu Allah, yang memberikan manfaat. Nah, ini diantara bentuk-bentuk di dalam kita bertawakal. Ya, bagaimana prakteknya? Mempraktekkan mencari sebab yang dibolehkan, mencari sebab yang disyariatkan, kemudian serius dan menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan tentang buah manis dari seorang yang bertawakal, atau keutamaan di dalam seorang bertawakal. Yang pertama, Allah akan tolong, Allah akan kabulkan, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi ingat, benar-benar tawakal. Bukan apa? Bukan ya usahanya nggak maksimal, cuman main-main, cuman apa? Yang penting sudah ada usaha, yang penting sudah ada usaha. Iya, tetapi ada usaha yang kita ambil jalan untuk mendatangkan manfaat itu sudah belum. Jalan yang untuk menolak mudarat sudah belum. Ada usaha yang maksimal, ada usaha. Walaupun dalam keadaan ya tadi seperti Maryam, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-160. Surat apa jemaah? Surat Al-Imran ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu untuk mengalahkan. Tidak ada yang mampu untuk menggagalkan. Kalau Allah sudah membantu kita, menolong kita, tidak akan ada satupun makhluknya yang mampu menggagalkan, mengalahkan, enggak ada. Wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Dan jika Allah ya akan menghinakan kalian, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menolaknya, mampu menolongnya, mampu membantunya, tidak akan pernah mungkin. Kalau ada ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk membantu, menolong ataupun menolak, tidak akan bisa. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Ini maknanya. Maka Allah akan mudahkan. Semakin usahanya itu semakin maksimal, mentok, maka akan semakin dekat dengan pertolongan. Semakin usahanya benar-benar serius, maka semakin dekat pertolongan. Bukan hanya sekedarnya. Ibaratkan seperti malam yang gelap gulita. Bertambahnya semakin malam, awal malam jam berapa? Maghrib. Itu masih ada bekas-bekas sisa-sisa sinar matahari. Kemudian waktu Isya sudah mulai hilang bekas-bekas matahari yang merah-merah itu. Tinggal ada rembulan, ada sinar rembulan.
Maka kegelapan itu terus sampai akhir dari puncak kegelapan itu sebelum waktu fajar. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang sangat gelap di malam hari, itu waktu sebelum fajar keluar. Kenapa? Disitulah rembulan sudah mulai menghilang. Sinar pun mulai berkurang. Maka semakin gelap, maka akan semakin dekat munculnya sinar, munculnya fajar. Begitu pula di dalam tawakal. Semakin bersemangat untuk mendatangi kebaikan, urusan dunia ataupun akhirat. Kalau urusan dunia kita ingin mendapatkan kebaikan, begitu pula urusan akhirat kita ingin masuk surga, maka ada usaha yang maksimal. Maka semakin semangat, semakin serius di dalam mendatangi kebaikan urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka akan semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin dekat. Kemudian buah yang lain dari tawakal adalah menambah semangat. Tentunya akan menambah semangat. Ya. Ada menambah semangat, berbeda dengan orang yang pasrah. Ya. Pengen pinter agamanya Pak, iya. Ngaji Pak, wah sibuk. Gimana pengen tahu ilmu agama? Ya. Pengen mendapatkan harta yang apa? Harta yang banyak, rezeki yang baik, atau harta yang berkecukupan, pengen. Tapi kenapa begini terus? Ya gimana, ini sudah tawakal. Iya tawakal, tapi ada serius. Ada keseriusan. Bukan berarti pasrah. Ada apa? Ada usaha untuk mencari jalan-jalan itu. Bukan hanya sekedar sudah mengamalkan, tetapi ada usaha untuk yang lebih baik, ya, untuk memperbaiki. Kemudian buah yang lain adalah dari tawakal dimudahkan rezekinya. Dimudahkan rezekinya. Ya. Orang mau jadi presiden, gampang aja. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Oh yang benar. Kalau gampang nanti banyak orang apa? Jadi presiden aja, kan begitu. Susah, nggak gampang. Ya. Tetapi apa? Ya, seorang ingin menjadi presiden itu nggak gampang. Perjuangan, keseriusan. Kalau seandainya ya menjadi seperti itu gampang, saya yakin banyak orang jadi presiden. Tetapi kan apa? Tetapi kan sudah terbatas. Yang sungguh-sungguh terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, enggak ada orang yang pengen apa? Enggak ada yang pengen, enggak ada yang orang yang susah. Kalau orang jadi orang kaya susah enggak? Susah. Kenapa? Kalau enggak susah, enggak ada orang miskin. Enggak ada orang miskin, loh betul. Tetapi kan usaha yang maksimal itu siapa yang mau untuk mendatangi? Saya dulu pernah waktu di pondok, saya masih ingat. Jadi waktu itu ada ustadz saya itu di kelas. Jadi tas kelas waktu itu ada 30 orang. Ustadz saya itu ngambil uang sama 20.000. 20.000. Kemudian dari depan dia mengangkat uangnya dan mengatakan, para santri, siapa yang mau uang ini 20.000? 20.000 waktu itu gede, ya. Maka semuanya angkat tangan, termasuk saya, termasuk saya Ustadz. Wah semangat juga saya kan gitu, ya. Ternyata jemaah, dari 30 orang ini yang semuanya ngangkat tangan, ada teman saya dari belakang, dia juga ngangkat tangan, saya Ustadz. Kemudian dia sambil jalan dari belakang, mulai dari belakang, ngelewatin kita yang di depannya. Kemudian ngambil uangnya. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Dikantongin. Kita yang tadi cuma ngangkat, dapat enggak? Dapat enggak? Enggak dapat. Pembelian kata Ustadz, itulah ibaratkan seorang yang tawakal. Semua pengen mendapatkan kebaikan. Semua pengen dijauhkan dari keburukan. Tetapi ingat, semua itu bukan hanya diraih dengan keinginan dan keinginan-keinginan tanpa adanya usaha.
Maka begitulah ibaratkan seorang yang bertawakal, ada usaha. Kalau kita cuman saya sudah angkat tangan, iya usaha angkat tangan, betul. Kalau diam aja begini kan nggak dapat. Iya antum sudah ada usaha, mana usahanya angkat tangan minimal. Tetapi belum sampai maksimal, belum sampai ada usaha yang serius. Di antara usaha yang serius berjalan ke depan, sampai di depan tangan ini pun mengambil uang. Itulah ibaratkan orang yang bertawakal di dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat jemaah. 6. Kemudian di antaranya lagi, buah manis dari tawakal adalah bukti benarnya keimanan kita. Bukti benarnya keimanan. Bukti. Ya, kalau orang mengaku, ya, mengaku-ngaku, ya, punya hubungan dengan orang terkenal, semuanya bisa ngaku. Tetapi buktinya mana? Maka bukti di dalam iman, semua orang mengaku saya beriman, saya mukmin, saya muslim, lihat KTP saya. Tetapi ternyata bukti iman itu bukan sekedar ucapan. Bukti iman itu adalah dengan benar-benar tawakal. Ya, benar-benar tawakal di dalam apa? Di dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, begitu pula bukti iman di dalam mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia ataupun dalam amal-amal akhirat. Ya. Kemudian juga di antaranya yang lain, tawakal adalah Allah perintahkan beribadah, termasuk ibadah yang besar. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-123. Surat apa? Hud ayat yang ke-123. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadalah kalian kepada Allah dan tawakal. Maknanya ada ibadah kalau pengen masuk surga, maknanya ada semangat ibadah, kemudian tawakal, serius, berusaha, maksimal, semangat, itu maknanya. Bukan sekedarnya sholat, sekedarnya. Apa bukti sekedarnya? Ya kurang semangat. Datangnya kalau sudah dengar kok komat. Ya, sampai masjid sudah salam, balik lagi. Kok balik lagi mas? Udah salam kok. Ya kenapa enggak cepetan? Ya nantilah waktunya kan masih panjang. Waktunya sudah habis. Kok enggak sholat mas? Loh gimana waktu duhur sudah habis kok? Loh kamu kenapa menyia-nyiakan waktu? Udahlah besok lagi kan masih ada waktu. Nah itu dia. Ya, maka ada usaha untuk semangat. Ya, kenapa? Karena Allah sandingkan ya antara ibadah dan tawakal. Ibadah ada semangat serius, begitu. Ya, berangkatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, puasanya, ya, di dalam menjalani ibadah-ibadah ataupun dalam urusan dunia. Buka tokonya serius, jangan nih buka setengah 8, besok jam 8, besok lagi nggak buka. Ya. Bukanya jam setengah 12, karepe dhewe, akhirnya kan lagi mana? Orang akhirnya malas. Kemarin setengah 8 udah buka, ini jam 9 masih tutup. Kemarin ada tulisannya jam 9 tutup, ini jam 8 dah. Ya, sudah tutup. Gimana yang orang malas akhirnya? Walaupun ada usaha udah buka, tapi nggak serius. Ya, kenapa? Bukanya aja nggak disiplin. Ya. Sudah buka nggak ada yang jaga. Sudah ada yang jaga, enggak ramah. Sudah ramah, kerjanya enggak serius. Maka makna dari tawakal itu ada urutan rentetannya, sambungnya. Bukan hanya sekedar sudah, tetapi usaha maksimalnya mana. Jadi begitu. Ya, nanti kalau baru sudah apa? Datang musibah, ya. Kemudian, sudahlah, sudah takdir, betul, sudah takdir. Tetapi apa? Ya, takdir itu ya sesuai dengan bagaimana keseriusan kita. Kalau seandainya sudah serius, Allah menentukan lain, berarti itu yang terbaik.
Kenapa Allah lebih tahu? Nah kita kan seringnya enggak. Ya, kita kan seringnya enggak. Ada usaha. Ya, ada sesuatu yang kurang pas, langsung dicegah. Ya, dalam misalnya membina para murid, para santri, para pelajar, itu juga sama. Ya. Ketika ada suatu keributan, segera cepat ditangani. Kalau bisa, ya potensi-potensi yang akan membuat keributan, membuat nama baik tercemar, tutup. Itu namanya tawakal. Bukan hanya sekedar biarin sudah ada yang ngurus gini-gini. Ternyata ada sesuatu yang enggak baik. Ya. Sampai saya pernah dengar sampai di pondok ada yang dipukulin meninggal dunia di pondok. Kalau di luar sana sih mungkin masih wajar, di pondok pesantren. Yang belajarnya Al-Quran, belajarnya sunnah Nabi, ada yang sampai dibully, dipukulin, dikeroyok, meninggal. Maka tawakal bukan hanya sekedar sudah membangun, tetapi bagaimana pengawalannya, bagaimana urutan pengawalannya itu. Ya, bagaimana pengawalannya, kemudian pantauannya, mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang harus segera ditutup. Begitu. Kalau sudah berusaha maksimal, ya, tetapi Allah telah menentukan, berarti itu ya yang terbaik. Maka menjadikan seorang pun tidak mudah bersedih. Nah, kemudian di antaranya juga ya, faidah yang lain, ya, seorang yang bertawakal atau buah manis dari ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam urusan dunia dan dimudahkan dalam urusan akhirat, dua-duanya. Karena tadi disebutkan tawakal maknanya seperti itu. Sehingga ketika seorang bertawakal dalam urusan dunia, insya Allah Allah pun akan memudahkan. Ya. Dan barang siapa yang ya bersungguh-sungguh dalam urusan akhiratnya, Allah pun akan memudahkan urusannya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antaranya bentuk-bentuk disebutkan oleh Nabi SAW, contoh orang yang serius tawakalnya atau yang benar tawakalnya. Rasul menggambarkan seperti burung, jamaah. Seperti burung. Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yurzaqu tayru taqdu himasan wa taruhu bitona." Seandainya kamu benar-benar tawakal, benar-benar ya, bukan cuman seandainya engkau tawakal, enggak ya. Kalau seandainya engkau benar-benar tawakal, benar-benar, maknanya benar-benar ini apa? Karena Allah Rasul menyebutkan dalam hadis ini haqqa tawakkuli. Ya, tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Benar-benar tawakalnya. Ya. Maka lihatlah burung, kata Rasul. Lihat burung. Contoh gampangnya, lihat burung. Yang lihat burung kalau pagi kan, lihat burung enggak? Bukan yang disangkar, enggak yang keluar, yang di pohon. Burung apa ya? Burung emprit mungkin ya gitu. Dengan banyak kan di pohon kan begitu. Lihat burung. Kenapa? Kenapa Rasul menunjukkan kepada burung? Kok enggak ngomong lihat macan? Enggak, kelihatan macan itu susah kita mau ngelihat, harus ke kebun binatang dulu. Lihat onta apalagi di sini. Sono ngelihat ke kebun binatang dulu. Kenapa Rasul padahal hewan banyak kala itu. Kenapa Rasul itu menggambarkan orang yang tawakal sebenar-benarnya itu lihat yang gampang. Lihat yang setiap hari ada. Apa itu? Lihat burung. Bagaimana kata Rasul? Ya, taqdu himasan wa taruhu bitona. Burung itu kalau pagi hari keluar. Tinggalin tuh sangkarnya, keluar, pergi. Ya, pulang dalam keadaan kenyang, berangkat pagi waktu lapar, pulang kenyang dan sudah bisa ngasih apa itu anak-anaknya itu yang disangkarnya, ya, yang dia disangkar burung itu yang di rumah burung itu yang di pohon itu kan nggak ada yang ngasih, ya, nggak ada yang ngasih kecuali yang di kandang mungkin orang ngasih, dia tawakal, kenapa nggak bisa keluar dia, ya orang yang yang buat begitu yang ngasih makan. Tapi kalau yang burung itu yang ada di pohon,
Rasul menggambarkan demikian. Mudah, lihat tuh. Apa yang bisa kita ambil? Burung itu enggak pasrah, jemaah. Burung itu enggak pasrah. Tetapi usaha burung itu tawakalnya ketika lapar pagi hari dia berangkat. Nggak tahu berangkat yang penting pagi. Ya. Dan nggak ada yang kesiangan itu burung, betul. Habis subuh itu sudah mulai berkicau dia. Biasanya sudah mulai terbit matahari, dia sudah mulai pada keluar. Ya. Walaupun nggak harus hitung jam 8 berangkat, begitu enggak. Itu orang mana begitu. Kalau nggak dibel dulu kayaknya nggak serius. Burung nggak, kelihatan sudah mulai terang, kemudian sudah mulai terbit matahari, dia sudah mulai keluar. Tahu resikonya di luar? Resikonya nggak gampang. Tetapi apakah resiko di sana akhirnya mengurungkan niatnya nggak keluar untuk cari nafkah? Enggak, keluar. Resikonya mungkin ditangkap sama orang, mungkin diketapel sama anak-anak, mungkin ditembak, mungkin disetrum, macam-macam halangannya, rintangan. Tetapilah keseriusan burung begitu. Setiap pulang sudah kenyang, sudah bisa ngasih anak-anaknya itu. Anaknya nggak bisa terbang, tapi kenyang. Itulah kata Rasul, kalau kalian pengen tawakal begitu. Ada usaha, itu enggak, burung itu enggak nongkrong di sangkar, itu enggak. Ya, saya nanti kalau sudah Allah ngasih makanan, saya di sangkar nanti jatuh dari langit. Enggak ada, burung itu nyerah namanya. Kemudian ketika keluar pun burung itu enggak sembarangan. Keluar itu mencari tempat-tempat tempat enggak sembarangan. Ke tempat-tempat mencari yang memang di sana banyak makanan. Makanan burung, banyak makanan ke pasar tuh enggak. Ya, tapi ke tempat-tempat yang aman. Kemudian juga rintangan juga ada tentunya. Ya, pulang sore gitu, sudah. Ya, ini menunjukkan bentuk tawakal yang Rasul menggambarkan demikian, gak usah jauh-jauh. Lihat tuh burung, contoh itu burung. Ada usaha, ada semangat, ada resiko. Resiko tuh pasti ada. Mau itu urusan dunia, urusan akhirat pasti ada resiko. Tetapi yang diperintahkan ada semangat, kemudian juga serius dan siap menghadapi begitu. Ya, sebagaimana Rasul menggambarkan seperti burung. Ya, disebutkan ada seorang yang bersedih, kemudian dia cerita kepada salah seorang alim. Kemudian dia bercerita bahwa ya disebutkan ceritanya di sana, ya, mu'alif menyebutkan itu ada orang yang sebulan lagi mau di PHK, sedangkan dia tahu benar ya penghasilan dari sana, keluarganya hidup dari sana, anak-anaknya bisa sekolah, bisa ini, bisa itu, ya dari tempat bekerjanya. Kemudian ada informasi ya akan ada PHK. Ya, karena entah kenapa intinya seperti itu. Ceritalah dia kepada salah seorang alim. Kemudian karena seorang alim ini menjawab, ya akhi, untur kulla man fi manzilika laisa rizquhu alallahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau bersedih? Saya sedih begini, usaha saya begini, yang mungkin usaha bangkrut, yang kerja ada pengurangan atau PHK atau macam-macam, sedih, berat. Saya bebannya begini, saya punya keluarga begini-begini. Kemudian ditanya, bukankah engkau melihatnya hewan-hewan yang ada di rumahmu? Tahu banyak, ya. Apakah Allah menyia-nyiakan? Apakah Allah menyia-nyiakan hewan-hewan yang ada di rumahmu? Banyak, ada semut, ada cecek, ada cekek, ya semut aja banyak. Belum lagi yang macam-macam kita nggak tahu, banyak. Allah nggak pernah menyia-nyiakan. Sedangkan engkau, ya Allah berikan kemampuan, berikan akal, berikan kekuatan, berikan akal, berikan kemampuan, maka berusaha. Maka hendaklah engkau ada usaha. Kemudian setelah engkau ada usaha, ya engkau mintalah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau diperintahkan untuk meminta kepada Allah? Karena adanya keburukan itu sebab yang Allah telah perbuat. Kenapa adanya kebaikan atau keburukan yang menyebabkan semuanya itu sumber adalah Allah. Maka engkau mintalah kepada yang membuat sebab.
bukan bergantung kepada yang diberikan sebab, tetapi mintalah kepada yang membuat sebab itu sendiri. Kemudian dia pun mulai berusaha berdoa ya dengan memperbaiki amalnya ya. Ternyata apa? Ternyata ya setelah itu dipanggil dan tidak apa? Tidak terjadi pengurangan. Ini cerita disebutkan dalam ya salah satu ya pembahasan ya tentang apa? Tentang keutamaan ya di dalam seorang bertawakal. Terlebih lagi dalam urusan apa? Urusan akhirat. Disebutkan salah seorang alim mengatakan, wa man i'tamada ala malahu ala malihi qalla. Barang siapa yang hanya seseorang bersandar karena hartanya, seakan-akan hartanya itu nomor wahid dalam mendatangkan kebaikan atau keburukan, bertawakalnya menyandarkan hatinya hanya kepada harta, harta itu akan semakin apa? Semakin meninggalkan dan semakin berkurang. Ada waktunya. Ya. Wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Barang siapa yang hanya bersandar hatinya kepada kemampuan akalnya, kemampuan pun akan suatu saat melemah dan akan semakin apa? Semakin berat. Wa man i'tamada ala jahihi dhalla. Maka barang siapa yang mengandalkan, menyandarkan hanya kepada jabatan, maka suatu saat akan menjadi hina. Wa man i'tamada 'alallahi la qalla wala dhalla wala dhalla. Tetapi ketika seorang hanya menyandarkan diri bertawakal hanya kepada Allah, maka tentunya ya akan menjadikan tidak akan pernah seseorang itu lemah, tidak akan pernah menjadikan seorang hina, dan tidak akan pernah seorang itu merasa berat. Sulit ya itu di dalam seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga disebutkan ya dalam dalam nasihat ya kajian kita sore hari ini, maka bertanyalah kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan jalan-jalannya, ataupun sampai hari ini kita mungkin masih belum dengan sebaik-baiknya dan semangat dan sungguh-sungguh di dalam bertawakal kepada Allah, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Lihatlah kita masing-masing. Ketika kita mengetahui bahwa setiap kesedihan yang datang kepada manusia itu datangnya dimulai dari hati. Kemudian sebab dari kesedihan, sebab dari sengsara, sebab dari kesempitan adalah semuanya yang telah menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah kepada Allah. Sebagaimana pula yang menjadikan ketenangan, kebahagiaan, kemudian juga kelapangan hidup itu mulai berangkat dari hati, dan bahwasanya ambillah sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan ketenangan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar dan terus bertawakal dan tegar serta diiringi dengan doa. Semoga dengan itu kita mendapatkan kebaikannya di dalam urusan-urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.